Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Untuk memperbaiki akhlak, untuk memperbaiki perilaku, ternyata berawal dari memperbaiki jiwa. Itu sebabnya kita sering memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syururi anfusina. Karena keburukan yang terdapat dalam jiwa seseorang, yang terdapat di dalam diri seseorang, akan lahir dalam bentuk a'mal. A'mal itu jamak dari amal. Amal artinya perbuatan. Baik perilaku, sikap, ucapan, pandangan, bahkan cara berpikir. Kalau dalam diri kita sudah tertancap nilai-nilai positif, di dalam hati kita terdapat nur dan hati kita bersih, maka insya Allah dalam lingkaran itulah pikiran kita bekerja. Dalam lingkaran itu pula lah hati kita dengan mekanismenya bekerja. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan-jalan kepada kita semua agar kita kreatif mencari cara untuk terus merawat dan menjaga agar jiwa ini senantiasa bersih. Insya Allah dari jiwa yang bersih akan lahir amal-amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tadabbur berharap mudah-mudahan mendapat bagian atau menjadi bagian dari sekian banyak proses untuk tazkiyatun nafs itu, membersihkan jiwa, membersihkan diri itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, terakhir kita sampai ayat ke-28 surat An-Nazi'at. Ayat 27 dan 28. Ayat 27 diawali a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ayat ini seharusnya menghenyakkan keangkuhan. Ayat ini seharusnya melunturkan kesombongan siapapun yang membaca Al-Quran. Akan jelas dalam diri kita betapa kerdilnya kita, betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Dengan kesadaran itu niscaya akan hilanglah sifat sombong, akan hilanglah sifat takabur. Dari sisi ini saja dapat terlihat betapa efektif membaca Al-Quran itu berkaitan dengan memperbaiki diri. Selama ada satu keikhlasan dalam diri kita ketika membaca Al-Quran, baik kita lafalkan maupun di dalam hati, siogianya semua kita berucap, ya Allah, bersihkan pikiran kami, bersihkan hati kami dengan kalam-Mu. Bangkitkan kesadaran kami, munculkan fitrah kami dengan membaca dan mentadaburi ayat-ayat-Mu.
Kita percaya bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa nilai kualitas setiap perbuatan kita sangat tergantung kepada nawaitu, apa yang melatar belakangi setiap perbuatan kita. Yuk kita tata dalam hidup ini agar kita senantiasa berada dalam lingkaran lillahi ta'ala. Sahabat Quran, kemudian di ayat ke-27 dan 28 terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berkaitan dengan penciptaan langit. Banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan bangunannya dan menyempurnakannya. Sekarang kita lanjutkan ayat ke-29. Sama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kata baru paling tidak kalau saya perhatikan di ayat ini. Dua kata baru itu yang saya maksud adalah dua kata yang relatif jarang kita temukan. Jarang kita temukan. Kalau misalnya Laila ini sudah sangat akrab di telinga kita. Duha. Nah, yang baru yang saya maksud adalah Aghtasya, Akhraja. Sebenarnya cuma satu ini. Akhraja ini relatif juga sering kita temukan di dalam Al-Quran. Akhraja artinya mengeluarkan. Aghtasya ini pada awalnya Al-Aghtash itu rabun atau buta. Rabun atau buta. Nah, di sini dihubungkan dengan lail malam. Ha ini domir yang kembali ke sebelumnya. Ke ayat sebelumnya. Apa di ayat sebelumnya? As-sama. As-sama. Langit. Wa aghtasya diartikan dengan dan dia menjadikan gelap. Aghtasya, dia menjadikan gelap. Ini di dalamnya otomatis ada dhamir huwa yang berarti dia. Wa aghtasya, dan dia menjadikan gelap lailaha malamnya. Lailaha malamnya. Wa aghtasya, dan dia menjadikan gelap. Kita lihat dulu dianya di sini sudah disebut di ayat sebelumnya. Nah, banaha, dia sebelumnya kita temukan banaha. Bana, membangun. Ha ini kembali ke as-sama, langit. Bana, membangun. Dia membangunnya. Sekarang di sini wa aghtasya, setelah dia membangun langit, wa aghtasya, dan dia menjadikan gelap lailaha malamnya. Wa akhraja, dan dia mengeluarkan duha sinar, ha-nya.
Ini difahami dengan siang berarti. Kalau di sini diartikan dengan malam, ini malam. Maka di sini duha, sinar dalam artian siang. Wa akhraja, dan dia telah mengeluarkan duhaha, sinarnya pada waktu siang. Sabar Quran. Wa aghtasha, dan dia telah menjadikan gelap lailaha, malamnya. Wa akhraja, dan dia mengeluarkan duhaha, sinarnya. Ini kita masih dibawa kepada proses penciptaan langit dan benda-benda langit lainnya. Kalau dia sebelumnya disebutkan a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih rumit, yang lebih ruwet, yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Banaha, Allah Subhanahu wa taala telah membangunnya. Kemudian wa aghtasha, dan dia telah menjadikan gelap lailaha, malamnya. Wa akhraja, dan dia telah mengeluarkan duhaha, sinarnya, cahayanya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, insyaallah ayat ke-29 ini relatif mudah untuk kita fahami. Kata baru yang saya maksud tadi aghtasha. Ini sepengetahuan saya relatif tidak banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Nah, berkaitan dengan kata-kata yang tidak banyak atau tidak sering kita temukan ini membutuhkan perhatian khusus. Membutuhkan perhatian khusus agar dia tetap stay di dalam pikiran kita, agar dia tetap tinggal di sini. Kalau kata akhraja, jangan kita bingung hari ini, mungkin saat ini kita lupa, nanti ketika baca di tempat lain kita menjadi ingat, karena itu sudah terlalu banyak. Akhraja artinya mengeluarkan. Kita baca dulu ayat ke-29. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dalam membaca kita berikan perhatian ke huruf ta, shin sama dengan ghin. Di sini yang paling harus kita perhatikan adalah ha, karena dia berdekatan dengan huruf H besar. Ini biasanya rawan orang untuk ketukar, bunyi ha dengan ha. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kedua di sini du itu dot, dh. Ghairil maghdubi alaihim, maghdub dha. Duhaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Sahabat Quran, yuk kita baca. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kita ingat lagi, ini proses penciptaan langit dan segala yang berhubungan dengan langit itu. Aghtasha, dia menjadikan gelap. Laila, malam, haknya menjadikan gelap malamnya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Terus kita ulang lagi. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Insyaallah setelah kita tulis, kemudian kita coba fahami artinya, saya yakin 3 kali 4 kali kita ulang, insyaallah ayat ini akan hafal. Aghtasha, menjadikan gelap. Akhraja, mengeluarkan. Menjadikan gelap apa? Lailaha.
akhraja duhaha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Alhamdulillah, satu ayat. Kita maksimalkan bacanya dan berharap dalam setiap baca itu kita mendapatkan segalanya. Kita dapat ilmu, kita dapat pahala, insya Allah juga kita mendapatkan sehat. Satu di antara bagian yang memungkinkan kita sehat dengan membaca Quran adalah dengan memaksimalkan makhrajal huruf, memaksimalkan bunyi huruf. To, sya, sya. Berapa banyak bagian-bagian yang paling dekat dengan otak kita ini digetarkan. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 20, ayat 30. Relatif satu kata yang baru di sini. Daha. Ini kita daha. Ya. Daha. Apa makna daha itu? Melebarkan. Melapangkan. Di sini berkaitan dengan bumi, menghamparkan. Ha di sini berbeda dengan ha ini. Berbeda dengan ha ini. Walaupun kita sama-sama tahu ini adalah isim dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kata ganti untuk dia perempuan. Dia perempuan. Ha. Ha itu kata dhamir. Ha ini adalah kata ganti untuk dia perempuan. Di sini ha, di sini ha, di sini ha, tapi ha ini beda. Ha di sini kembali kepada ardo bumi. Bumi sudah juga sangat banyak kita temukan dalam Al-Quran. Samawat, as-sama, ardo, ya. Itu sesuatu yang kita tidak, pada dasarnya tidak boleh tidak tahu lagi. Karena itu hampir di setiap halaman kita temukan kata-kata seperti itu. Ya. Wal ardo, dan bumi, ba'da zalik, sesudah itu. Dari segi arti tidak ada masalah. Zalika itu artinya itu. Yang jadi soal sekarang adalah yang dimaksud dengan itu ini apa? Itu ini kembali kepada proses di atas. Pada proses di atas. Mulai dari sama langit dibangun, ditinggikan tiangnya, kemudian disempurnakan, kemudian dijadikan gelap malamnya, kemudian dijadikan terang dengan cahayanya, mengeluarkan cahayanya. Wal ardo ba'da zalik, dan bumi setelah itu. Jadi kita tidak akan memahami dengan baik kata zalik ini, tidak akan memahami dengan baik kata zalik ini kalau kita tidak memahami ayat sebelumnya. Baik, saya ingin perlihatkan. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Ayat ke-27 dan 28.
Apakah kalian yang lebih kokoh penciptaannya ataukah langit? Banaha, dia telah membangunnya. Satu, membangun langit. Rafa'a samkaha, dia meninggikan tiangnya. Fasawwaha, dan dia menyempurnakannya. Kemudian, dan dia menjadikan gelap malamnya, dan dia mengeluarkan cahayanya. Nah, dua ayat itu, 27, 28 itu, 29 bahkan 3 ayat kita fahami dengan baik, baru kemudian muncul kata ba'da zalik. Jadi artinya setelah Allah membangun, setelah Allah meninggikan tiangnya, setelah Allah menyempurnakan, Allah menjadikan gelap malamnya, Allah mengeluarkan cahayanya. Setelah selesai itu, wal ardo. Dari ayat ini dapat kita fahami bahwa penciptaan langit dan segala prosesnya itu lebih awal dibandingkan dengan bumi. Ini kesimpulan kita menurut ayat ini. Karena disebutkan di sini wal ardo, dan bumi ba'da zalik, setelah ini. Atau kalau kita sambungkan, dan bumi dia menghamparkannya, dan dia menghamparkan bumi ba'da zalik, setelah proses yang di atas. Jadi mana yang lebih dulu, langit atau bumi? Berdasarkan ayat ini, yang duluan itu diciptakan oleh Allah adalah langit. Berbeda dengan surat Fussilat. Surat Fussilat, surat ke-41 ayat 9 sampai 12. Al-Fussilat ayat 9 sampai 12 ini menyebutkan bahwa yang pertama Allah ciptakan adalah bumi. Yang pertama Allah ciptakan adalah bumi. Wallahu a'lam. Bukan kapasitas saya menjelaskan ini, karena ini membutuhkan ilmu lebih dari sekedar ini. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan adalah memahami kata zalik. Kalau dari segi arti kita tahu zalika itu artinya itu. Namun di dalam ayat ini bukan saja kita mengerti, tapi kita faham makna zal itu di sini adalah apa? Proses 3 ayat sebelumnya, 27, 28, 29. Kalau kita rinci 3 ayat itu tadi, mulai dari Allah membangun langit, meninggikan tiangnya, Allah menyempurnakan, Allah menjadikan malamnya gelap, Allah mengeluarkan sinarnya. Baru kemudian setelah proses itu, Allah hamparkan bumi. Insyaallah saya rasa bisa dipahami. Wal ardo, dan bumi ba'da dzalik, sesudah itu, sesudah demikian itu, dahaha. Ini hampir sama dengan ayat di atas. Kita dituntut untuk bisa membedakan dengan jelas bunyi ha dengan ha. Sama di sini. Kalau di sini duhaha, di sini daha. Daha tadi berarti dengan melebarkan, melapangkan, menghamparkan. Sahabat Quran, wal arda ba'da dzalika dahaha, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu daha, dia, ini sama dengan kata sebelumnya. Ini di dalamnya ada dhamir huwa. Di sini juga di dalamnya daha ini ada huwa. Hanya sini kembali kepada ardo. Ini dhamir dari sini. Dia menghamparkannya. Nyanya ini kembali ke mana?
kembali ke bumi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapat dari memahami ini? Kalau kita hubungkan dengan pelajaran bahasa Arab, kalau tadi kita sepakat bahwa ha ini adalah kata ganti dari ardo. Tadi saya sudah sebutkan, ha itu domir, kata ganti untuk dia perempuan. Berarti bumi, ardo dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Kita tahu dari sini. Kalau ditanya, oh bumi itu dalam bahasa Arab ardo. Ardo itu dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada perempuan. Kalau ditanya dari mana tahu? Nih ayatnya. Ini kata gantinya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin saya sampaikan dari di sisi mana saja kita mau dekati Quran ini, selama kita ikhlas masuk ke dalam Quran itu, dari dimensi mana saja. Bahkan Quran mempersilahkan. Mau dari segi bahasa kita dekati Quran, insya Allah Quran ini akan membuat kita menjadi asik. Bahkan surat Yusuf ayat kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian berfikir. Jadi dengan demikian, seyogianya kita yang membaca Al-Quran berbahasa Arab itu akan melahirkan pemikiran, akan muncul proses pemikiran. Adalah menjadi lucu kalau kita baca tapi tidak tergerak hati kita, tidak tergerak pikiran kita untuk memikirkan apa yang kita baca. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita baca. Wal arda ba'da dzalika dahaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu, sesudah itu, tadi saya sudah garis bawahi, itunya ini harus kembali ke 3 ayat sebelumnya. Dahaha, dia menghamparkannya. Ini kalau terjemahan harfiahnya. Kalau terjemahan maksudnya barangkali kurang lebih begini. Dan dia menghamparkan bumi setelah itu. Yang harus masuk di sini adalah setelah itu apa? Setelah Allah membangun langit, setelah Allah meninggikan langit, setelah Allah menyempurnakan langit, setelah Allah menjadikan gelap malamnya, setelah Allah mengeluarkan sinarnya. Masya Allah. Dari satu kata zalika. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Wal arda ba'da zalika dahaha. Saya sebut tadi, bedakan ha. Wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi setelah yang demikian itu, setelah itu daha, dia menghamparkan, dia melebarkan. Jadi kalau kita fahami, awalnya tidak lebar, tapi kemudian awalnya tidak lebar, tapi kemudian daha, dia melebarkan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 29:30. Yuk kita baca. Pertama masukin dulu bahasa Indonesianya. Dan dia menjadikan gelap malamnya. Susun dulu bahasa Indonesianya. Dan dia menjadikan gelap malamnya. Bahasa Arabnya wa aghtosha lailaha. Aghtosha menjadikan gelap, lailaha malamnya. Dan dia mengeluarkan sinarnya. Wa akhraja
duhaha. Kita baca 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Sekali lagi. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada penambahan pengetahuan ketika kita membaca Al-Qur'an. Berkomitmenlah. Setiap kali kita baca Quran, kita berharap mudah-mudahan ilmu kita bertambah, pengetahuan kita bertambah. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Kalau ini sedikit kebuka, maka seyogianya akan mendorong kita untuk mencari lebih tahu. Mendorong kita mencari lebih tahu itu akan melahirkan ilmu baru. Maka Al-Quran adalah menjadi sumber segala-galanya. Mudah-mudahan Allah bukakan pikiran kita, Allah bukakan hati kita, sehingga kita mendapatkan yang terbanyak setiap kali kita membaca Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, demikian 2 ayat surat An-Nazi'at. Saya berharap mudah-mudahan ini membuat kita tambah dekat kepada Al-Quran. Ini menjadi sarana kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.